Jadi pertama kali kita ngelihat anak sendiri balik badan tuh rasanya seneng banget sih gitu. Udah masih ada nih, ada kasihan. Itu kalungnya itu saya nggak tahu sih awal mulanya dibikin. Jadi emang di kalungnya itu aslinya dia sama ada rambutnya Biel. Jadi itu kayak buat memori aja sih, kenang-kenangan gitu. Dan Biel sendiri masih Asia eksklusif sampai sekarang karena Cholet nggak mau lepas sampai mungkin 6 bulanan ke atas sih. Ada obrolan soal itu nggak sih kok? Soal Asia eksklusif ini antara Odin sama Cholet? Obrolannya ya nggak ada sih karena memang Cholet yang mau kayak begitu. Cuman kan resikonya ya pasti dia kan nggak bisa menguruskan badan dulu dan lain-lain karena dia lebih prefer untuk ngasih eksklusif sama anak kita gitu. Dan menurut aku itu pengorbanan ibu yang luar biasa ya, kita harus support ya. Jangan kita malah jadinya nggak support sih. Kalau ini pakai kalung pakai ASI apa sih kok pertimbangan sampai berapa lama itu mempertahankan ASI eksklusif kalung? Nggak tahu ya. Nanti kita tanya Ci Olive dulu ya. Tapi emang ada tradisi nggak sih? Apa? Emang ada tradisi nggak sih di keluarga Koko seperti itu barang-barang yang mungkin dari sebelumnya? Enggak juga sih. Cuma itu memang ya terjadi natural aja sih. Udah kayak ngobrol sama sesuatu kasih tau kayak baik atau enggak dibuat kalung gitu ASI? Sejauh ini tidak ada masalah jadi ya sudah. Sudah berubahnya sih kok hidup Koko sekarang mungkin ada sedikit jam. Ya kalian bisa lihat sendiri lah bagaimana pembawaan gue sekarang. Karena kan kalau misalnya gue tidak mengingat gue punya anak dan gue punya istri, waktu kemarin gue nyamperin orang, nggak ada wartawan di bawah dan nggak ada wartawan diterima. Dan lu tahu apa yang terjadi kalau tidak ada? Lebih wise kan bawa anak yang bakal label pembawaan gue. Berarti lebih Apa? Naluri bapak. Wise itu nggak penting buat gua karena orang bijaksana itu akan kalah sama orang beruntung. Jadi saya menganggap saya hanya orang yang beruntung aja dan saya ini kan udah jadi orang yang dilihat banyak anak-anak muda juga. Saya nggak boleh ngasih contoh yang akhirnya saya nggak bisa tanggung jawab toh. Jadi makanya saya juga kadang-kadang jaga sikap. Cuman akhirnya saya kelepasan kemarin. Ya apa-apa lah, ya sekali-sekali boleh lah. Mas Tapi bapak seperti apa nih? Bapak yang seperti apa mungkin protektif nggak sih? Sama ya dengan adanya hal ini kan jadi pacarnya anak gue nanti kan mikir-mikir. apalagi anaknya cewek nih kok kayak deg-degan nggak sih Oh, cowoknya? Siapa yang nggak punya? Nanti dia lihat jejak digital itu kan jadi paham itu si cowoknya anakku kan. Kalau nggak serius-serius amat mundur ya. Tapi sampai se apa protektif banget nggak sih kayak sampai nyamuk juga nggak boleh? Enggak. Anak-anak bebas menentukan pilihan karena menurut aku anak itu kan titipan Tuhan, dia punya nature-nya sendiri. Tapi kalau jalannya dia agak salah, kita harus kasih tahu. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa kasih tahu dengan baik-baik, kita harus bisa bersikap tegas sama si anak. Tapi kita nggak boleh ngedikte dia untuk jadi seperti apa yang saya mau gitu, enggak. Karena menurut aku anakku itu dia punya kehendak bebas yang juga dia harus jalani. Lebih mau cepat pulang nggak sih kok sekarang mau ketemu anak gitu kalau? Iya, ini mau pulang nih. Nah, iya. Kok hal spesial apa sih kok yang udah Bagi-bagi dilakukan tugas juga untuk nggak sih kok sama Cholet dan anak? Hal spesial? Iya menurut Odin sendiri. Saya nggak merasa pernah ngelakuin hal spesial sih, jadi gue bingung juga ya bro. Maksud gue dengan gue belajar jadi laki-laki yang lebih tanggung jawab dan pegang omongan, menurut aku itu udah jadi satu hal yang penting juga untuk aku kasih ke anakku kan. Karena laki itu kalau omongannya udah nggak bisa dipegang, apanya mau kita pegang? Masa rambutnya, iya kan? Masa bulu-bulunya? Udah ya. Bagi tugas sama Ciolif nggak sih kok? Apa? Bagi tugas. Sama Ciolif. Bagi tugas. bagi tugas Nambah anak lagi. Satu-satu, kenapa? bagi tugasnya. Nambah anak lagi enggak ya? Tanya Ciolif dia mengandung soalnya. Nanti kalau lu ketemu Ciolif lu wawancara aja. Waduh. Tapi jadi kado terindah nggak sih di tahun ini? Iya, kado terindah semua hal-hal yang terjadi dalam hidup gue di 2024 maupun masalah buat gue semua berkat. Tinggal kita tahu cara mengolahnya. Kok bagi tugas sama Ciolif seperti apa sih baby blues nggak sih awalnya? Enggak, Ciolif nggak ada baby blues sama sekali. Yang begadang siapa kok? Hah? Yang begadang siapa? Oh, Ciolif begadang, saya begadang gantian aja sih karena anak ini kan masih kadang-kadang suka bangun. Jadi kadang-kadang kalau aku biasanya malam belum tidur, aku yang nemenin. Nanti kalau aku udah tidur, Ciolif bangun subuh-subuh. Karena kan masih ASI kan, jadi Ciolif ngompat terus. Pakai bantuan babysitter nggak sih kok? Ada babysitter satu, tapi peran kita tetap keisi di
di situ karena babysitter perlu istirahat kan. Jadi pada saat babysitter istirahat ya kita yang jaga lah gitu. Oh, bagi tugasnya gimana ke Biasa kita sweet ya. Anjir udah kayak mandi sumpah.